Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan praktek teknologi pembelajaran. Kali ini sedikit saya akan memberikan pengarahan tentang pemeliharaan media pembelajaran secara garis besar. Dan nanti setiap media itu kalau kita perhatikan ada beberapa petunjuk yang harus kita ikuti untuk supaya pembelajaran media tadi dapat belajar dengan baik, alatnya dapat awet gitu ya, nanti dipakainya sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran. Nah, kita mulai dengan pemeliharaan, bahwa media pembelajaran itu kan merupakan bagian yang integral dari proses pembelajaran itu. Nah, untuk mencari hasil belajar yang maksimal, guru harus mempunyai pengetahuan tentang pengelolaan media pembelajaran, baik itu adalah sebagai alat bantu pembelajaran maupun sebagai pendukung, agar materi isi pelajaran semakin jelas dan semakin mudah dapat dikuasai peserta didik atau pembelajar. Nah, selain itu, guru juga harus mengetahui pemeliharaan dan perawatan media pembelajaran, karena media pembelajaran bisa juga digunakan untuk tahun-tahun berikutnya atau masa-masa yang akan datang. Nah, di sini saya berikan contoh untuk media grafis misalnya. Media grafis itu contohnya misalnya bagan, diagram, grafik atau poster-poster yang besar yang ukurannya biasanya kertas manila, itu dibingkai biasa atas bawahnya. Maka cara menyimpannya tidak harus digulung atau dilipat supaya media tersebut tidak cepat rusak. Kalau digulung kemudian disimpan itu biasanya tumpang tindih sehingga kadang-kadang menjadi rusak. Nah, tetapi juga jangan media tersebut digantungkan di ruang kelas sepanjang tahun. Maka di situ juga akan hanya berfungsi sebagai hiasan belakang. Akhirnya mengganggu konsentrasi siswa belajar. Yang perlu disimpan, diatur di dalam rak sebaik-baiknya supaya nanti media grafis tadi juga dapat digunakan untuk keperluan berikutnya. Nah, upaya pemeliharaan dan praktis itu menggunakan yaitu papan display atau papan penyajian yang bisa ditutup gitu, direncanakan yang baik. Kemudian di display ini bisa berupa papan panel, papan buletin, papan tikar, atau bisa juga berupa lembaran balik atau flip chart. Kemudian lembaran balik digunakan cara membalikkan gambar satu persatu ke belakang, dan lembar-lembar tadi digantung atau disandarkan ukuran gambar besar sehingga dapat dibaca, dilihat oleh semua siswa di dalam kelas ketika dipakai untuk proses pembelajaran. Nah, dan yang berikutnya kami beri contoh media rekam. Media rekam ini kemungkinan juga sudah tidak begitu banyak di sekolah-sekolah. Tapi alangkah baiknya kita tahu bahwa media rekam itu kan ada vitamin lipid. Ini harusnya dijauhkan dari bahan-bahan yang mengandung magnet, kemudian ditempatkan di ruangan yang kering atau kelembabannya rendah dan sejuk. Jangan sampai kena sinar matahari langsung, kemudian menempatkan pada kotak yang dibungkus. Kemudian media disket ya, tapi sekarang udah nggak ada ini ya, zaman dulu, tapi kita harus ketahui. Nah, setelah disket digunakan, disket ini perlu dibersihkan permukaannya, kemudian diberikan pada tempat kotak pembungkus. Kemudian ini sama dengan kita penetik, yaitu di tempat kering yang sejuk juga. Kemudian flash disk, nah ini masih cukup banyak hanya untuk penyimpanan ya. Nah, setelah selesai digunakan, coba selalu dicek dengan antivirus. Jika tidak digunakan, top up-nya harus selalu terpasang, itu tutupnya maksudnya. Kemudian kalau masih menggunakan media transparansi, nah ini harus juga diberi kertas berlapis supaya awet juga ditempatkan ruangan yang kelembabannya rendah. Kalau objek fisik ya, misalnya benda-benda gitu, nah ini sebaiknya dibuatkan rak yang cukup jauh sehingga tidak satu yang lain tidak bersentuhan. Nah, ketika diangkat di tempat diletakkan, maka ini akan menjadi tidak saling lengket gitu, tidak merusakkan. Kemudian juga ini ditempatkan pada ruangan yang sejuk.
Nah, sekarang kita coba ini yang masih banyak dipakai saat sekarang, yaitu media proyektor atau LCD. Ini mirip sama juga. Nah, proyektor sebelum digunakan sebenarnya posisi proyektor dalam komputer tadi dalam keadaan mati. Jangan sampai nanti kita tidak menyambung dalam keadaan itu tidak baik ini. Kemudian saat mematikan proyektor itu menggunakan remote dengan menekan tombol on off, ditekan 2 kali sehingga muncul pertanyaan turn off view of projector, kemudian baru kita tekan sekali lagi maka lampu akan mati. Tapi ini jangan langsung ditutup, biarkan aja sampai nanti dingin. Nah, maka di sini perhatikan kalau akan mencabut listrik, lampu proyektor harus sudah berwarna merah dan lensa proyektor yang di depan nanti dalam keadaan bersih juga, jadi jangan sampai kena minyak ya. Ini dapat dibersihkan dengan menggunakan sponge atau kain lembut yang tidak mengandung banyak lemak. Kemudian kalau waktu menyimpan sebaiknya lensa ini ditutup ya. Kemudian pengamanan saat membawa LCD, tidak sembarang bangkas yang sembarangan, ini sudah ada khusus jadi tidak rusakan. Dan saat melipat kabel, maksudnya jangan terlalu menutup atau terlalu kecil, sehingga kadang-kadang kalau digulung itu terlalu kecil, nanti kabel itu akan mudah putus. Dan LCD player padamnya sering terjadi diaktifkan karena mati listrik ketika dipakai saat mendadak. Nah, di sini perlu diatasi nanti adalah memakai power cadangan ya. Ini akan lebih awet sehingga matinya itu dapat kita atur dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti ketika mendadak mati listrik terganggu sehingga putusnya juga mendadak. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.